Efek luar biasa dari tulang roh 100.000 tahun tidak diragukan lagi terwujud di sini. Meskipun gerakan teleportasi akan mengkonsumsi sejumlah kekuatan roh, ketika digunakan dengan tulang roh, teleportasi Tang San tidak perlu waktu untuk mengisi daya. Tian yang merasakan kekuatan yang menindas turun padanya. Dan meskipun EKO tidak memiliki kecepatan Tiannya, reaksinya tidak lebih lambat, jatuh dan berguling di tempat, dia sudah terbalik dan menjauh. Meskipun kepala dan wajahnya kotor dengan kotoran, setidaknya palu Tang San berayun di udara kosong. Meskipun tidak mengenai salah satu dari mereka, wajah EKO dan Tian ya sama-sama pucat pasi. Tidak ada yang mengerti mengapa pemuda di depan mereka ini, bahkan tanpa cincin roh, dapat sepenuhnya menggunakan kemampuan menakutkan seperti teleportasi, dan tetap saja palu dengan fluktuasi kekuatan roh yang hebat itu memberi mereka kesan yang lebih tak tertahankan. Mereka pada dasarnya tidak memiliki cara untuk bertarung. Mereka bukannya tanpa kemampuan serangan skala besar, tetapi di bawah pengaruh domain Death God yang terus meningkat, semangat juang mereka yang semula lemah telah benar-benar runtuh. Bule, mundur. Bagi seorang bangsawan untuk membalas dendam, 10 tahun tidak terlalu lama. EKO berteriak agak sedih. Namun, bahkan jika bule ingin mundur sekarang, itu tidak mudah. Selimut raksasa yang dibuang bule turun ke atas kepala Ma Hongjun. Saat itu, dia awalnya menggunakan selimut ini untuk memblokir api Phoenix Ma Hongjun. Setelah itu menjebaknya, memberinya pukulan. Tapi Ma Hongjun tidak terlalu gemuk untuk waktu yang lama sekarang. Selama bertahun-tahun belajar praktis, di bawah bantuan Coxcomb Phoenix Sunflower, dan kebangkitan sejati Phoenix-nya, bagaimana api Phoenix yang lengket itu bisa diblokir oleh roh-roh biasa? Cahaya api tiba-tiba berkedip, Ma Hongjun bertemu dengan dua sampul bule tanpa menghindar atau menghindar. Roh bule disebut sampul kembar kasa surgawi. Itu adalah sejenis roh yang berbentuk aneh. Mungkin karena watak orang ini terlalu cabul, tapi semangat ini pada dasarnya berevolusi dari esensi wanita tertentu. Itu sendiri sangat tahan lama, terutama di bawah penguatan kekuatan roh, dan penggunaannya beragam. Di antara master roh tipe kontrol, itu juga dianggap semacam keajaiban. Sayangnya, apa yang dia temui hari ini adalah Ma Hongjun dengan api Phoenix yang benar-benar terbangun. Cahaya merah muda menyala. Ma Hongjun sudah ditutupi oleh dua sampul kasa surgawi yang dilapis, dan bule segera bersorak. Cincin roh ketiganya menjadi cerah, penutup kasa surgawi segera menyempit. Dia juga menyerang ke arah Ma Hongjun dengan kecepatan ekstrim. Sialan berlemak, kali ini kamu mati. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah melepaskan mainan Anda itu, dan membuat Anda juga merasakan sakitnya karena tidak bisa menjadi laki-laki. Namun, sebelum dia bisa mendekat, tiba-tiba, perasaan panas yang menyengat tiba-tiba muncul di hatinya. Segera setelah itu, panas terik ini mengalir ke tenggorokannya, dan dengan suara muntah, bule memuntahkan seteguk darah, langkahnya ke depan segera melambat. Dia melihat, diliputi keterkejutan, saat selimut kembar kasa surgawinya tiba-tiba berubah menjadi merah menyala. Lidah demi lidah api mulai menembusnya. Perasaan panas merah terus menyerang tubuh dan pikirannya. Roh dan guru roh adalah satu kesatuan yang utuh. Saat roh menderita kerusakan, guru roh juga akan menderita sejumlah serangan. Semangat bule juga hanya sampul kembar kasa surgawi ini, tidak habis-habisnya seperti kaisar perak biru Tang San. Sambil menjadi pucat karena ketakutan, pikirannya juga agak terbangun dari kemarahan, dan dia buru-buru menarik selimut kembar kasa surgawinya tanpa ragu sedikit pun. Dengan tangisan, sepasang sayap Phoenix yang sangat besar terbuka dengan mempesona. Sayap Phoenix yang sangat besar terbentang di belakang punggung Ma Hongjun, dan meskipun dia sendiri gemuk, sayap Phoenix ini setidaknya sangat indah, keindahan yang menyentuh dan nyala api yang membakar membuat tentara di sekitarnya, serta klan kekuatan klan, dipenuhi dengan perasaan yang mengejutkan. Keempat klan kekuatan klan itu awalnya hanya mengambil Ma Hongjun untuk pelayan Tang San, dan Ma Hongjun si gendut kecil ini juga relatif santai, tidak pernah terlalu memperhatikan hal-hal seperti status, dan tidak menjelaskan apapun atas namanya. Saat dia sekarang melebarkan sayap Phoenix-nya, menggunakan kemampuan roh ketiganya, Phoenix Ascension, anggota klan kekuatan ini belajar betapa kuatnya dia sebenarnya. Tapi kekuatan dari roh ini sudah membuat para Spirit Master yang sama levelnya merasakan tekanan yang hebat, apalagi bule saat ini menghadapi Fatih. Selimut kembar kasa surgawi bule yang ditarik sudah rusak. Menyaksikan Ma Hongjun membuka sayap Phoenix, dia tahu dia mungkin tidak bisa mendapatkan hasil yang baik hari ini. Suara EKO dan Ian ya bergema pada saat ini. Namun, bagaimana mundur semudah itu? Ma Hongjun tersenyum, giliran saya. Sayap Phoenix Ascension yang sangat besar di belakangnya mengepak, tiba-tiba membawa sosok gemuknya terbang,
menembak langsung ke bule. Seiring dengan peningkatan kekuatan rohnya, waktu Phoenix Ascension dapat menahannya di udara semakin lama semakin lama. Meskipun tampaknya tidak cepat, api Phoenix yang meledak dari Ma Hongjun dengan kaku menargetkan bule, membuat bule tidak punya pilihan selain fokus menghadapinya. Jika bule ingin mundur sekarang, bagaimana kecepatannya bisa menandingi Ma Hongjun di udara? Jika dia tertangkap dari belakang, hasilnya akan lebih menyedihkan. Tak berdaya, bule hanya bisa memegang selimut kembar kasa surgawi yang masih panas di depan dadanya dengan kedua tangan, ekspresinya sedih dan marah. Tentu saja, sangat sulit bagi orang untuk bersimpati dengan kesedihan di wajah vulgar itu. Bule, Ekao melemparkan dirinya ke arah bule tanpa ragu sedikit pun, dan Tian Yu juga sama-sama bergerak. Mereka berdua melihat bahwa bule tidak bisa melawan. Jika Ma Hongjun mendekat, dia pasti akan mati. Lawanmu adalah aku. Pukulan palu ketiga Tang San menghantam, palu sedikit miring. Setelah evolusi, Clear Sky Hammer bahkan lebih sombong dari sebelumnya, dan dibawa efek pelengkap dari domain Death God, mengayunkan 3 ayunan berturut-turut dari metode pemisah gangguan angin palu. Meskipun Tang San terus-menerus berteleportasi, ini masih tidak memengaruhi kekuatan palu yang tumpang tindih. Mata Tiania dan Ekao sudah agak merah. Aku akan melawanmu. Cincin roh ke-6 Ekao tiba-tiba menjadi cerah, itu juga merupakan cincin roh 10.000 tahun. Sayap angsa langsung berubah menjadi hitam. Seluruh tubuhnya berputar, di tengah gelombang cahaya hitam, denyut energi yang kuat dan tajam meletus dari sayap, bertemu Tang Sanes Clear Palu Langit. Pisau Asura Angsa. Tidak peduli apa yang dikatakan, dia masih seorang kaisar roh di atas peringkat 60. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Tang San, serangan kekuatan penuhnya masih cukup mengerikan. Tiania juga memanfaatkan momen ini untuk melompat, bergerak cepat di depan bule, bila patah di tangannya terangkat tinggi. 6 cincin rohnya secara bersamaan melepaskan cahaya yang menyilaukan. Bilahnya yang patah tiba-tiba mulai tumbuh, berubah menjadi 4 chi dalam sekejap mata. Mengayunkan bilah panjang di udara, beberapa ratus lampu bilah menyatu menjadi penghalang di udara, menghalangi serangan muatan Ma Hongjun. Itu adalah cincin roh ke-6 Tiania, Broken Blade 100 Chop. Dengan suara ledakan, Tang San terlempar terbang di bawah pengaruh dampak yang luar biasa. Seluruh tubuhnya berputar 3 kali di udara sebelum jatuh ke tanah. Tapi Ekao sama-sama menyesal. Meskipun metode palu angin pemisah gangguan Tang San hanya memiliki kekuatan 3 ayunan, kekuatan roh Tang San lebih tinggi darinya, dan palu langit cerah berbobot 800 jin. Oleh karena itu, bahkan tanpa penguatan kemampuan roh, kekuatan serangan pukulan palu Tang San sangat menakutkan. Sebagai kepala roh alat, kekuatan seperti apa yang dimiliki Clear Sky Hammer? Ekao hanya merasakan lengannya akan patah, organ dalamnya seperti terbakar, betisnya sudah tenggelam ke dalam tanah. Tang San juga terkejut, karena dia tidak menyangka Ekao dan Tiania yang pengecut benar-benar langsung meledak dengan kekuatan seperti itu. Swan Asura Blade milik Ekao memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat, meskipun dia memiliki Clear Sky Hammer untuk memblokir, energi pedang sedingin es masih memotong bahu kanannya. Untungnya dia bereaksi sangat cepat, dan dia tidak terluka parah. Pedang yang satu ini tidak diragukan lagi adalah panggilan bangun Tang San, dan juga membuatnya menyalahkan dirinya sendiri. Jelas kekuatannya berada di atas lawan, tetapi dia masih terluka. Ini hanya menunjukkan satu masalah, bahwa dia telah meremehkannya dengan sembarangan. Ekao benar-benar tidak kuat di tingkat kaisar roh, tetapi dia masih meremehkannya, membuatnya hampir terluka parah. Pada saat yang sama ketika Tang San dan Ekao berpisah di pihak mereka, pihak Ma Hongjun juga telah mencapai hasil. Awan api padat meletus di udara, berubah menjadi bola merah menyala yang tak terhitung jumlahnya dari cahaya merah menyala yang meledak. Beberapa ratus bola api tampak seperti kembang api yang menyilaukan, tetapi setiap bola mengandung kekuatan ledakan yang luar biasa dan nyala api Phoenix yang sangat panas. Dihadapkan dengan kemampuan roh ke-6 Broken Blade Tiania itu, Fatih juga akhirnya menggunakan kelimanya, Phoenix Meteor Shower 1. Bahkan Tang San tidak berani memenuhi kemampuan roh Fatih ini. Ketika kemampuan roh diluncurkan, separuh langit telah berubah menjadi merah. Keuntungan roh itu sendiri menjadi semakin jelas seiring dengan meningkatnya kekuatan roh. Sebagai salah satu roh binatang yang paling tangguh, Fire Phoenix Ma Hongjun terus naik ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun ini hanya kemampuan roh kelima, itu masih kemampuan roh 10.000 tahun Fatih. Tanpa diduga itu hampir tidak menguntungkan ketika bersentuhan dengan kemampuan roh ke-6 Broken Blade Tiania. Titan berteriak kepada para prajurit yang menyaksikan pertarungan itu, "Jika kamu tidak ingin mati, larilah lebih jauh." Para prajurit sudah lama takut bodoh dengan pemandangan yang begitu luas,
tetapi bereaksi begitu mereka mendengar singa Titan seperti mengaum. Satu demi satu mereka dengan panik melarikan diri sambil menangisi ayah mereka dan berteriak memanggil ibu mereka. Pada saat yang sama ketika mereka mulai melarikan diri, dua kemampuan roh yang hebat juga hancur bersama. Serangkaian ledakan-ledakan bergema di udara, satu demi satu meteor Phoenix menyerang cahaya pedang Tianya. Kedua belah pihak hancur secara bersamaan, bertabrakan lagi, hancur lagi. Dalam hal kekuatan roh, tentu saja pedang patah Tianya memiliki beberapa keunggulan sebagai kaisar roh, tetapi bisakah rohnya dibandingkan dengan Emma Hongjun? Di tengah rentetan tabrakan hebat, bila patah di tangan Tianya menjadi sangat panas, tekanan luar biasa menghantam kepalanya sehingga membuatnya semakin tidak bisa bernapas. Pedang patah 100 potongannya sudah secara bertahap mundur, segera tidak akan mampu menahan hujan meteor Phoenix. Bahwa Emma Hongjun bisa melewati satu level untuk melawannya. Selain roh dan kemampuan rohnya, jangan lupa bahwa dia masih memiliki tulang roh. Hanya peningkatan atribut yang ditambahkan secara keseluruhan yang diberikan tulang roh ini kepadanya sudah cukup untuk menebus perbedaan kekuatan roh yang tidak terlalu besar antara dia dan Tianya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Tianya bisa memblokir serangannya? Wajah bule sudah menjadi sangat tidak sedap dipandang. Selimut kembar kasa surgawi menyebar, menghalangi di depannya dan Tianya. Phoenix Meteor Shower tirani Emma Hongjun sudah menjadi sesuatu yang dia tidak bisa terlibat dengan kekuatannya. Apa yang bisa dia lakukan hanyalah membantunya dan Tianya bertahan sejauh mungkin. Akhirnya, bersama dengan suara pecah yang menusuk telinga, darah Tianya menyembur keluar dari mulut Tianya, pedang patahnya juga akhirnya berubah kembali menjadi bilah yang patah. Roh yang terluka langsung melukainya. Tapi sekarang, hujan meteor Phoenix Emma Hongjun masih memiliki setidaknya 50 atau 60 bola tersisa. Ki dan darah EKO bergolak. Meskipun dia melihat apa yang terjadi, sudah terlambat baginya untuk menyelamatkan mereka. Tidak dapat menahan kecemasan besar di hatinya, dia tidak bisa membantu memuntahkan seteguk darah. Namun, apa yang tidak diharapkan siapapun adalah bahwa beberapa lusin meteor Phoenix terakhir Fatih tidak mendarat, melainkan tiba-tiba berubah arah, melengkung ke langit, secara bertahap semakin redup di udara. Mata yang awalnya berdiri sebelum kematian tertentu Tianya dan bule penuh dengan ketidakpercayaan. Di sisi lain, EKO juga sudah tercengang. Namun, Tang San juga sama terkejutnya. Dia tidak heran Fatih akan menahan diri pada saat terakhir, melainkan karena cedera di bahunya. Luka aslinya membuatnya merasakan tusukan rasa sakit. Namun, saat dia menoleh untuk melihat lukanya, dia melihat lapisan cahaya keemasan samar berkedip di atasnya. Segera setelah itu, kaki kanannya menjadi hangat. Saat cahaya keemasan itu menghilang, luka di bahunya tiba-tiba pulih sepenuhnya. Jika bukan karena pakaian robek di bahunya, bahkan tidak akan ada cara untuk mengatakan bahwa ada kerusakan. Hanya dalam sepersekian detik ini, Tang San akhirnya merasakan efek dari kemampuan lain dari tulang kaki kanan kaisar perak birunya. Ingatannya tidak dapat membantu kembali ke tempat kejadian ketika dia menghancurkan kaki kanannya untuk secara paksa mengekstraksi tulang kaki kanan kaisar perak biru dengan bunuh diri. Rasa gatal panas yang menyebar ke seluruh tubuhnya dari luka-lukanya, yang tampaknya merupakan efek persendian. Tulang kaki kanan kaisar perak biru dan darahnya. Hanya saja pada saat itu satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah Xiao Wu, jadi dia tidak memperhatikan. Sekarang dia mengingatnya, dia akhirnya mengerti apa kemampuan kedua tulang kaki kanan kaisar perak biru itu. Sebagai pewaris darah kaisar perak biru, setelah mendapatkan tulang kaki kanan kaisar perak biru, efek tulang roh 100.000 tahun ini seharusnya lebih kuat daripada Xiao Wu terhadap Tang San. Baru sekarang Tang San akhirnya mengerti di mana kekuatannya berada. The Phoenix Ascension di belakang punggung Emma Hongjun masih terentang. Sekarang dia sudah mendarat di depan Tianya dan bule, wajahnya menunjukkan senyuman. Aku benar-benar tidak menyangka kamu masih memiliki perasaan persahabatan sambil terlihat sangat vulgar. Cerutu besar di sudut mulut Tianya sudah hilang. Dia berbicara dengan suara serak, kenapa kamu tidak membunuh kami? Emma Hongjun mengerucutkan bibirnya. Kau ingin mati? Masalah antara saya dan bule sudah diselesaikan saat itu. Dia memukuli saya memanggangnya di sana. Tidak ada kebencian di antara kita. Mengapa saya akan membunuhnya? Apa hubungan perampokan Anda di sini dengan kami? Saya tidak suka membunuh orang, oke? Cepat dan pergilah, menyingkirlah agar kita bisa lewat. Bule memandang Emma Hongjun dengan agak tak bernyawa. Jelas, dia tidak menyangka Emma Hongjun akan mengatakan hal seperti ini. Untuk sesaat, meskipun cahaya kebencian di matanya tidak berkurang, itu tetap tidak berbisa seperti sebelumnya. Melihat sayap Phoenix Ascension di belakang punggung Fatih,
Sepertinya ada sesuatu di matanya. EKO dengan cepat berjalan di sebelah keduanya, menarik pakaian mereka. Bule dan Tianya secara bersamaan bangkit. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Bule melambai ke prajurit yang jauh, biarkan mereka lewat. Bagaimana para prajurit berani lalai? Bahwa mereka memiliki keberanian untuk kurang ajar sebelumnya adalah karena Bule dan Master Roh lainnya mendukung mereka. Melihat orang-orang yang mereka andalkan semua tidak dapat melawan, mereka buru-buru memindahkan penghalang ke samping, membuka jalan. Tang San berjalan ke Ma Hongjun. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, meskipun 4 anggota klan kekuatan agak tidak puas, ekspresi di mata Tai Tan masih mengisyaratkan mereka kembali ke kereta. Ma Hongjun menyeringai pada Bule, berkata, kamu bisa menemukanku di Heaven Door City nanti. Aku akan menemanimu kapan saja. Bule berhadap-hadapan dengan Tianya, lalu tiba-tiba berkata kepada Ma Hongjun, Little Fatty, ada yang ingin aku katakan padamu. Ma Hongjun menatap kosong, jika ada sesuatu, katakan saja. Bule menghela nafas, tiba-tiba mengulurkan tangan untuk memegang lengan Tianya di sebelahnya. Sebenarnya, aku juga tidak terlalu membencimu. Ketika Anda baru saja membakar harta tersayang saya sangat kesakitan sehingga saya berharap saya mati. Tetapi kemudian, ketika luka saya sembuh, saya tiba-tiba menemukan bahwa menjadi seorang wanita cukup baik. Saat dia berbicara, dia dengan sengaja menyandarkan kepalanya ke bahu Tianya, ekspresinya menawan. Tentu saja, seseorang dengan penampilan vulgar seperti dirinya, memancarkan perasaan menawan, orang bisa membayangkan perasaan macam apa itu. Secara khusus, ekspresi di mata Bule masih dari waktu ke waktu ditujukan pada tubuh bagian bawah Ma Hongjun. Pantatnya berputar beberapa kali, lidahnya menjilat bibirnya, seolah-olah lapar akan sesuatu. Blearg, Fatty akhirnya tidak tahan, langsung muntah. Meskipun ketabahan Tang San sedikit lebih kuat, dia juga segera kembali ke kereta. Ma Hongjun hampir terjatuh saat berlari, berteriak sambil berlari kembali ke kereta. Cepat, cepat pergi, aku tidak tahan. Menyaksikan kedua kereta melaju kencang, Bule kemudian melepaskan lengan Tianya, mendengus, sialan Fatty, jika aku tidak bisa mengalahkanmu, aku akan membuatmu mual sampai mati. Huhuh, kamu masih lembut. Sudut mulut Tianya berkedut. Masalahnya, kamu tidak hanya membuatnya mual. Aku sama-sama sakit. Kereta melaju 10 km tanpa menenangkan Ma Hongjun, dari waktu ke waktu mencondongkan tubuh keluar jendela kereta untuk muntah. Dia bersumpah tidak akan pernah melihat ketiga orang itu lagi dalam hidupnya. Tang San sedikit lebih baik. Setelah dia dan Tai Tan mulai membahas senjata tersembunyi lagi, perasaan bergejolak di perutnya berangsur-angsur mereda. Rising Dragon City terletak di utara Star Luo Empire, kurang dari 200 li dari perbatasan bersama dua kerajaan besar, itu benar-benar kota perbatasan. Rising Dragon City itu sendiri tidak langsung di bawah administrasi keluarga Kekaisaran Star Luo, melainkan wilayah di dalam perbatasan kerajaan bawahan. Karena perdagangan, kota besar ini sama sekali tidak berkembang, pengunjung datang dan pergi tanpa henti. Kerajaan dan kadipaten, di permukaan kekuatan ini milik dua kerajaan besar, tetapi sebenarnya mereka tidak berada di bawah kendali kekaisaran untuk waktu yang lama, dan terlebih lagi masih menguasai banyak kota strategi secara ekonomi, dan di belakang mereka adalah dukungan rahasia. Spirit Hall, bersaing dengan kekaisaran secara setara. Meskipun konflik tidak umum, seiring dengan otoritas kekaisaran secara bertahap dirusak, terutama setelah penghancuran baru-baru ini dari dua sekte besar, Sekolah Ubin Tujuh Harta Karun dan klan Nagatiran Petir Biru, kerajaan dan adipati juga bertindak semakin agresif. Beberapa bahkan mulai secara terbuka memperluas wilayah mereka. Meskipun cakupannya tidak besar, itu sudah bisa mengungkapkan banyak masalah. Tetapi luar biasa, kedua kerajaan besar itu sama sekali mengabaikan gejolak gelisah mereka. Semuanya tampak sangat tenang, bahkan sampai-sampai tidak ada tanda-tanda pergerakan militer. Mungkin itu karena kerajaan dan adipati itu kurang percaya diri, tetapi kesunyian kedua kerajaan besar itu malah membuat mereka takut, dan untuk saat ini mereka tidak berani terlalu tidak terkendali. Dua gerbong klan kekuatan memasuki Rising Dragon City setelah melewati pemeriksaan sederhana di gerbang. Tentu saja, pajak untuk pedagang asing yang memasuki kota sangat diperlukan. Orang-orangnya dihitung sesuai dengan itu, tetapi yang paling mencengangkan adalah bahkan kuda-kuda itu dihitung sebagai manusia. Setiap orang adalah 1 koin roh emas, kereta 3 koin roh, dan selanjutnya menambahkan 8 kuda yang sehat, mereka harus membayar puluhan koin roh. Meskipun semua orang adalah Spirit Masters, mereka bukan milik Spirit Hall, dan untuk menghindari masalah, mereka mungkin juga membayar dan memasuki kota dengan lancar.
Penatua, apa pengaturan kita? Tang San bertanya pada Tai Tan. Hari-hari ini dia dan Tai Tan selalu membicarakan senjata tersembunyi, sampai-sampai mereka bahkan tidak berpikir untuk membicarakan pertemuan 4 klan. Tai Tan dengan hati-hati mengumpulkan cetak biru di kereta dan menempatkannya di alat rohnya. Kami akan langsung menuju ke tempat klan pertahanan. Karena mereka adalah tuan rumah, tentu saja mereka akan mendukung pengaturannya. Sebenarnya setiap pertemuan hanyalah pertemuan kembali setelah sekian lama, mengobrol tentang apa yang terjadi baru-baru ini, saling menjaga. Tidak ada prosedur tetap. Tang San mengangguk pada itu. Dengan lembut membelai bulu lembut Xiao Wu, wajahnya menunjukkan ekspresi yang agak merenung. Setelah tiba di Rising Dragon City, dia harus mulai mempertimbangkan bagaimana menghadapi 4 klan atribut tunggal. Tai Tan juga tidak mengganggunya, dia duduk di kereta beristirahat dengan mata tertutup. Setelah pertukaran mereka di seluruh perjalanan ini, jika dia hanya menghargai Tang San sebelumnya, maka sekarang sudah ada sedikit kekaguman. Tai Tan menganggap dirinya sudah menjadi karakter tingkat puncak di dunia penempaan. Tetapi ketika berbicara dengan Tang San dia sering mendesah kagum karena cara berpikirnya yang rumit dan desain senjata tersembunyi yang rumit itu. Dari sudut pandangnya, Tang San tidak hanya mengingat rencana senjata tersembunyi, tetapi juga memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang mereka. Ketika keduanya tidak setuju, setelah analisis yang cermat, seringkali Tai Tan yang berkompromi, dan bukan anak muda ini. Dalam periode pertukaran ini, Tai Tan semakin yakin bahwa pilihannya benar. Dia mengerti bahwa Clear Sky Clan mungkin telah menghasilkan jenius lain yang sangat berbakat. Sampai-sampai dia bahkan lebih berbakat daripada orang yang disebut sebagai gelar Douluo termuda di benua, Tang Hao. Bahkan jika Tai Tan kasar di luar, pikirannya cukup teliti. Jika tidak, dia tidak akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang seni tempanya. Dia tentu saja bisa menebak tujuan Tang San untuk ikut dalam perjalanan ini. Awalnya dia tidak sedikit optimis, tetapi melalui pertukarannya dengan Tang San, dia menemukan pesona unik dari pemuda ini. Seperti yang diharapkan dari Master Roh tipe kontrol, dia sering dapat dengan mudah mengendalikan situasi secara keseluruhan. Dia pada dasarnya tidak seperti pemuda yang baru berusia 20 tahun. Semakin banyak yang dipoles di batu asah, semakin tajam, mungkin ini terkait dengan pengalamannya. Setelah menahan rasa sakit yang tak terukur dan mengeluarkan upaya yang tak terukur, dia memiliki bakatnya saat ini. Itu bukan sesuatu yang bisa diperoleh hanya dengan mengandalkan bakat. Rising Dragon City jauh lebih kecil dari Heaven Door City, dan kedua kereta yang ditarik oleh 8 kuda segera mencapai tujuan mereka. Kereta berhenti di luar sebuah rumah besar. Ketika Tang San turun dari kereta dan melihat ke arah gerbang besar halaman ini, wajahnya tidak bisa membantu mengungkapkan ekspresi tersenyum. Ini secara tak terduga tampak sangat mirip dengan rumah klan kekuatan, hanya saja papan tertulis di atas gerbang memiliki kata, pertahanan. Tai Tan tersenyum, bangunan 4 klan kami dirancang oleh klan pertahanan. Itu sebabnya mereka sangat mirip. Meskipun konstruksinya tampak cukup kasar secara keseluruhan, di dalamnya sebenarnya tersembunyi banyak mekanisme yang cocok untuk bertahan. Posisi klan pertahanan di bidang konstruksi tidak sedikit lebih rendah dari klan kekuatan kita dalam menempa. Dikatakan bahwa rumah bangsawan Rising Dragon City ini juga direnovasi oleh mereka. Itu juga karena proyek itulah mereka dapat meletakkan fondasi mereka di sini. Ketika kedua kereta berhenti, 2 pria kuat sudah berlari keluar dari gerbang besar. Dibandingkan dengan klan kekuatan klan, mereka tampak sedikit lebih pendek, tetapi memberi orang kesan yang lebih besar. Seorang pria kuat buru-buru memberi hormat dengan hormat. Halo, kepala klan Tai Tan yang terhormat, klan kekuatan diterima di klan kami. Tai Tan melambaikan tangannya, tertawa terbahak-bahak, tidak perlu sopan. Bukankah badak tua ada di klan? 2 orang besar klan pertahanan yang bertanggung jawab untuk menyapa saling tersenyum kecut, diam-diam berpikir, mungkin tidak ada orang lain selain Anda yang berani menjuluki kepala klan kami, badak tua. Meskipun mereka diam-diam mengutuk dalam hati mereka tidak berani menunjukkannya di wajah mereka. Salah satu dari mereka berkata, kepala klan ada di sini, hanya menunggu semua senior tiba. Kami mengirim seseorang untuk melapor segera setelah kami melihat kereta klan kekuatan. Sebelum dia selesai, sebuah suara yang dalam bergema dari dalam rumah klan pertahanan, kamu orang utan tua. Aku bisa mendengar suara tenggorokanmu yang keras bahkan tanpa meninggalkan rumah. Kamu benar-benar berani memanggilku nama, haha. Mendengar suara ini, Tai Tan langsung tertawa terbahak-bahak tanpa menahan diri. Tidak puas? Ya, jika Anda memiliki keterampilan, kami akan membandingkan kekuatan. Setelah Anda mengalahkan saya tidak akan memanggil Anda badak tua. Bagaimana?
Di antara gerbang yang terbuka lebar, seorang lelaki tua setengah kepala lebih pendek dari Tai Tan berjalan keluar. Wajah orang ini seperti kencan yang berat, jarum baja seperti rambut pendek sudah beruban, wajahnya kemerahan, sepasang mata seukuran lonceng cerah dan penuh ekspresi, bahu yang sangat lebar. Meskipun jubah yang dia kenakan sangat luas, tubuhnya yang dipenuhi dengan kekuatan dan keagungan yang tak tertandingi masih terlihat dalam gerakannya. Jika Tai Tan seperti gunung yang menjulang tinggi, maka dia seperti benteng yang luas dan kokoh. Ketika kedua lelaki tua itu melihat satu sama lain, mereka merentangkan tangan mereka secara bersamaan, dada mereka yang kokoh saling bertabrakan, mengeluarkan bunyi gedebuk. Suara itu sangat keras sehingga membuat Tang San melompat, menunjukkan betapa banyak usaha yang mereka lakukan. Tai Long yang berdiri di samping Tang San berkata dengan suara rendah, "Itu kebiasaan. Di antara 4 klan atribut tunggal, kami dan klan pertahanan memiliki hubungan terbaik. Kakek dan kakek Niu adalah teman baik, mereka tumbuh bersama. Mereka seperti ini setiap kali mereka bertemu." Benar saja, setelah tabrakan hebat mereka, kedua pria itu saling berpelukan erat, tertawa terbahak-bahak secara bersamaan. Dilihat dari pembuluh darah di otot lengan Tai Tan yang menakutkan, mereka sepertinya tidak hanya berpelukan. "Kamu orang utan tua, kamu telah tumbuh sedikit lebih kuat lagi. Hanya saja, bahkan jika aku tidak lebih kuat darimu, jangan pernah berpikir untuk mematahkan tulang-tulang tua ini." Tai Tan membentak, "Siapa yang tidak tahu seberapa tebal kulitmu? Tai Long, datang ke sini. Sapa kakekmu Niu Gao." Tai Long buru-buru melangkah maju, dengan hormat memberi hormat kepada kepala klan pertahanan. "Halo, kakek Niu." Niu Gao meraih lengan Tai Long. "Apa salam? Kita semua satu keluarga. Mengapa begitu banyak kebiasaan?" Tai Long, kamu cukup kuat, kamu memiliki sikap kakekmu saat itu. Terakhir kali ayah dan kakekmu yang datang. Saya pikir prestasi masa depan Anda akan melampaui ayah Anda. Tai Tan anak itu masih agak mungil. Mendengar ini, Tang San tidak bisa menahan diri untuk menyeka keringatnya. Seseorang yang bertubuh seperti Tai Nuo masih dianggap mungil? Maka tidak ada keadilan. Tai Tan tidak memperkenalkan Tang San kepada Niu Gao. Ini atas permintaan Tang San sendiri. Identitasnya sebagai anak dari klan Langit Cerah dapat dengan mudah menimbulkan masalah. Dia harus terlebih dahulu mengamati keadaan, lalu memilih bagaimana menghadapi 3 klan kategori tunggal lainnya. Tai Tan berkata, "Ayo pergi. Kami masih belum masuk ke dalam. Jangan bilang kita harus minum angin di sini." Niu Gao tersenyum. "Pikirkan aku sudah lupa karena kegembiraan melihatmu? Ayo pergi, masuk ke dalam. Saya sudah menyiapkan minuman keras yang paling Anda sukai. Malam ini kami saudara tidak akan kembali tanpa mabuk. Jika Anda tidak berani, Anda adalah telur yang lembut. Anjing kentut, kapan bukan kamu yang mabuk sehingga kamu merangkak kembali? Ayo, saya khawatir Anda tidak akan berhasil." Benar, badak tua, 2 orang itu tidak ada di sini?" Niu Gao berkata, "Belum, kamu yang pertama. Anda sangat energik setiap saat. Masih ada 2 hari lagi sampai pertemuan itu." Tai Tan tertawa terbahak-bahak, berkata, "Tidak masalah, kita akan minum dengan sepenuh hati dulu. Yang terbaik adalah jika semua anggur habis ketika mereka tiba, biarkan mereka minum air." Tang San selalu mengamati dengan tenang saat dia mengikuti 2 kepala klan bersama Tai Long dan Ma Hongjun. 4 murid klan kekuatan serta 2 murid yang bertindak sebagai kusir mengikuti di belakang mereka. Melalui pengamatan, Tang San menemukan bahwa kepala klan pertahanan Niu Gao ini benar-benar memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tai Tan. Jika dia didekati melalui hubungan ini, itu akan menjadi sedikit lebih mudah. Dia hanya tidak tahu bagaimana cara memindahkan orang tua ini. Seperti yang dikatakan Tai Tan, arsitektur klan pertahanan hampir persis sama dengan klan kekuatan, memberikan perasaan yang akrab saat masuk. Kakak laki-laki tua Tai Tan dan Niu Gao berjalan bergandengan tangan, tawa ceria mereka hampir tidak pernah berhenti. Hanya ketika mereka mencapai aula yang luas mereka berpisah sebagai tuan rumah dan tamu. Tentu saja, baik Tai Tan maupun Niu Gao duduk di kursi kehormatan. Tai Long tidak duduk di tempat tamu pertama, melainkan meninggalkan kursi ini untuk Tang San, dia dan Ma Hongjun duduk di bawah. Tindakan ini segera menarik perhatian Niu Gao. Orang yang mampu menjadi kepala klan tidak hanya memiliki kekuatan besar. Karakter Niu Gao agak mirip dengan Tai Tan. Melihat tindakan Tai Long, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Tai Tan, "Orang utan tua, kamu tidak memperkenalkan kami. Siapa pemuda yang secantik wanita ini?" Dan lemak itu.
Ini sepertinya bukan gaya klan kekuatanmu. Mendengar interogasi Niu Gao, Tai Tan mau tidak mau menatap Tang San, dalam hati merenung sejenak, lalu berkata, keduanya adalah teman cucu saya dari sekolah. Saya membawa mereka untuk melihatnya kali ini. Mendengar ini, tatapan Niu Gao malah semakin bertanya. Faktanya, pertemuan 4 klan atribut tunggal adalah urusan yang sangat rahasia. Bagaimana mungkin orang luar diizinkan untuk berpartisipasi dengan santai? Dilihat dari ekspresi yang Tai Long memandang Tang San, dia jelas melihat suasana hormat. Bagaimana itu akan terjadi dengan anak-anak seusianya? Niu Gao bukanlah orang yang suka berbasa-basi. Membentak, orang utan tua, jangan bilang kamu masih harus menyembunyikan sesuatu dari saudara. Hanya siapa anak ini? Mengapa Anda membawanya ke pertemuan itu? Mendengar Niu Gao menanyakan ini, Tang San tahu bahwa jika dia tidak berdiri sekarang, bahkan jika identitasnya terungkap di masa depan, dia pasti akan menerima penghinaan Niu Gao. Menghadapi Master Roh senior yang belak-belakan, akan lebih baik untuk menyelesaikannya sekaligus. Segera, Tang San berdiri, memberi hormat sedikit kepada Niu Gao, senior Niu Gao. Halo. Saya sendiri adalah Tang San. Niu Gao menatap kosong, nama keluargamu adalah Tang? Tang San tidak menyembunyikannya, ayahku adalah Tang Hao. Apa? Mendengar ini, Niu Gao tidak bisa tetap duduk, dengan keras berdiri, senyum aslinya segera berubah suram. Memutar kepalanya dia melihat Tai Tan ke samping. Orang utan tua, apa artinya ini? Jangan bilang sekolah langit cerah tidak cukup menyakiti kita. Jika bukan karena Tang Hao itu, bagaimana kita bisa jatuh ke kondisi ini? Alis Tai Tan sedikit berkerut, badak tua, tenanglah sedikit. Jangan bilang bahwa Spirit Hall akan membiarkan Clear Sky School pergi tanpa masalah tuanku saat itu. Aku benci sekolah langit cerah sama seperti yang kamu lakukan karena memperlakukan kami klan anak perusahaan sebagai sekali pakai. Tapi bagaimana ini terkait dengan Tang San? Dengan usiamu, tidak bisakah kamu tenang sedikit?